Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan kembali untuk boleh bersama-sama dengan keluarga kita beribadah di dalam mezbah keluarga. Mari sebelum kita memulai, kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu Tuhan di dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Engkau setia di dalam perjalanan hidup kami. Kami menyerahkan waktu kami Tuhan, kami mau beribadah, mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh mendengar dan menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini terambil dari Ulangan pasal 8, ayat ke-18. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema yang saya berikan untuk kita pada malam hari ini adalah mengingat dan mensyukuri kebaikan Tuhan. Sekali lagi, mengingat dan mensyukuri kebaikan Tuhan. Saudara, ada begitu banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan jika kita mengingat atau mengulas kembali kehidupan kita di dalam 2 tahun terakhir ini, wow, ada begitu banyak hal yang telah terjadi dan memberikan kesan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa di dalam segala peristiwa yang terjadi, di dalam semua hal yang kita alami di dalam kehidupan kita, Allah tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Inilah hal yang harus kita syukuri di dalam kehidupan kita. Dan juga pada malam hari ini, inilah hal yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Bagaimana kita mengingat dan mensyukuri segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, jika kita baca di dalam ayat yang tadi kita baca, jika kita melihat bahwa Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel untuk senantiasa mengingat dan mensyukuri segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang telah Ia perbuat atas bangsa Israel. Saudara, ada begitu banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka berada di Mesir, lalu Tuhan membawa mereka keluar, dan mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Semua karena kemurahan Tuhan. Jika kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel adalah perjalanan yang sangat-sangat tidak mudah. Tetapi jika mereka boleh melewati sampai pada detik itu, semuanya karena kemurahan Tuhan. Ada begitu banyak peristiwa yang mereka alami. Dan Allah mau mengingatkan mereka, memberitahu kepada mereka bahwa ingat, itu semua bukan karena kebaikan kamu, bukan karena hebatnya kamu, bukan karena kemampuan kamu untuk melewati itu semua. Di dalam perjalanan menuju atau memasuki padang gurun, berjalan di padang gurun, Allah tidak pernah membiarkan mereka kekurangan. Walaupun kita melihat seolah-olah ada beberapa kali bangsa Israel mengalami kesulitan. Tetapi mari kita lihat bahwa di dalam segala kesulitan yang mereka alami, Tuhan punya maksud. Allah sendiri yang mengatakannya, bahwa walaupun kamu pernah mengalami beberapa kali hal-hal sulit, tetapi sesungguhnya aku punya maksud akan semuanya itu. Kita baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, di dalam ayatnya yang kedua dan ketiga, Tuhan mengatakan bahwa di dalam perjalananmu selama di padang gurun kurang lebih 40 tahun, engkau menemukan dirimu, memang aku pernah mencobai engkau. Aku pernah mengizinkan kesulitan terjadi dalam kehidupanmu. Tetapi aku punya maksud atas semuanya itu. Supaya aku bisa tahu dan kamu bisa mengerti bahwa akulah Tuhan Allahmu, dan supaya kamu hatimu melekat kepadaku. Saudara, ini hal yang sangat-sangat luar biasa. Dan kalau kita perhatikan, perjalanan bangsa Israel memang bukan perjalanan yang mudah. Tetapi jika mereka boleh ada sampai saat itu, semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan ada begitu banyak berkat yang melimpah di dalam kehidupan bangsa Israel. Dari manakah asalnya? Asalnya adalah dari Allah. Dari mana semuanya itu? Bersumber dari manakah semuanya itu? Semuanya dari Allah. Perjalanan hidup bangsa Israel adalah perjalanan yang penuh
dengan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu di dalam bagian firman Tuhan ini Allah mau mengingatkan bangsa Israel bahwa segala sesuatu yang kamu miliki saat ini adalah asalnya daripadaku. Semua kekayaan yang kamu punya asalnya daripadaku. Saudara, hal yang sama juga yang mau Tuhan ingatkan kepada kita pada malam hari ini. Dan kita bersyukur pada malam hari ini kita masih berada di dalam momen Imlek. Kita bersyukur kepada Tuhan. 1 tahun telah kita lewati, ada begitu banyak peristiwa yang telah kita lalui tentunya. Saudara bersama dengan keluarga, tentunya ada begitu banyak pengalaman-pengalaman yang dilalui bersama dengan Tuhan. Tetapi jika kita boleh ada sampai hari ini, bukankah itu semua karena kemurahan Tuhan? Semua hal yang kita miliki sampai saat ini, yang masih kita genggam, masih kita pegang, yang masih kita nikmati, kita rasakan, semuanya dari mana? Semuanya asalnya itu dari Tuhan. Bukan karena kemampuan kita. Ada begitu banyak orang-orang di luar sana yang kehilangan di dalam 2 tahun terakhir ini gara-gara pandemi. Tetapi jika kita ada yang sampai bertahan sampai hari ini, itu bukan karena kemampuan kita. Semua karena kemurahan Tuhan. Keluarga yang utuh yang masih kita miliki. Suami, istri yang masih kita miliki. Anak-anak, orang tua. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kita. Di dalam 2 tahun terakhir ini ada begitu banyak pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Dan mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak ada apa-apanya. Jika kita hanya melewati dengan sendirinya, dengan kemampuan kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu. Saudara, marilah kita mensyukuri. Tuhan mau mengatakan kepada kita pada malam hari ini bersama dengan keluarga, ingat kebaikan Tuhan dan bersyukur akan semuanya itu. Ingat, kita bukanlah apa-apa. Kita bukan siapa-siapa jika bukan karena Tuhan. Kita tidak mampu melakukan banyak hal jika bukan karena Tuhan. Semua harta yang kita miliki saat ini, segala kelimpahan, kecukupan yang kita punya saat ini, ingat, semuanya asalnya dari Tuhan. Sekali lagi, segala sesuatu yang kita miliki saat ini adalah sumbernya daripada Tuhan. Biarlah hati kita limpah dengan syukur dan setiap hari, terlebih di dalam momen-momen Imlek ini kita bersama-sama dengan keluarga, kita mengulas kembali kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita secara pribadi, di dalam kehidupan keluarga. Dan mari kita bersyukur akan semuanya itu. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, kita kembalikan hanya bagi nama Tuhan saja. Amin. Kebenaran firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwasanya Engkau baik di dalam hidup kami. Terima kasih Engkau tetap setia sampai saat ini bersama kami di dalam melewati hari-hari kami. Tuhan, kami mau bersyukur kepada-Mu. Kami mau merasakan cinta-Mu untuk seterusnya dan seterusnya. Jangan tinggalkan kami, tetaplah setia dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, sampai di sini mesbah keluarga kita pada malam hari ini. Silakan berdoa bersama-sama dengan keluarga yang dipimpin oleh kepala keluarga. Dan sampai jumpa di mesbah keluarga yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.